Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Roce dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Topik yang akan saya bahas adalah cooperative learning dan collaborative learning. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah topik kedua, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antar siswa, namun memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda. Di tengah perubahan dunia pendidikan saat ini, pembelajaran yang hanya berpusat pada guru sudahlah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menerapkan model-model pembelajaran aktif seperti ini agar proses belajar menjadi lebih bermakna, partisipatif, dan juga efektif. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai kedua pendekatan tersebut bagi segi konsep, perbedaan, manfaat, maupun penerapannya di kelas. Model pembelajaran kooperatif learning dan collaborative learning. Berikut bisa lihat di sini ada cooperative learning. Akan saya jelaskan di sini. Pengertian dari cooperative learning sendiri bisa kita artikan sebagai metode belajar yang menekankan pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang dibagi-bagi menjadi 4 orang sampai 10 orang. Siswa di sini bisa saling membantu dan belajar bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi secara kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui kerjasama dalam kelompok. Pengertian cooperative learning ini juga bisa saya artikan sebagai pengertian dari strategi pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif, yaitu collab, untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam model ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab tidak hanya atas pembelajarannya aja, tetapi juga atas pembelajaran anggota kelompoknya sendiri. Di sini ya, ada prosedur model pembelajaran kooperatif, yang dimana guru menjelaskan konsep dan membagi instruksi. Guru menyampaikan materi kurang lebih 30 menit. Siswa dibagi kelompok sampai dari 5 sampai 6 orang, ya kurang lebih seperti itu. Dan diberi latihan. Kelompok bekerja sama, memecahkan masalah dan saling membantu. Kelompok mempresentasikan hasil kelompok, lain bisa saling bantu. Dan tugas lanjutan diberikan untuk persiapan materi berikutnya. Di pertemuan selanjutnya, siswa yang sudah paham bisa membantu temannya. Tujuan dari cooperative learning ini sendiri adalah meningkatkan pemahaman konsep melalui diskusi dan interaksi antar kelompok. Bisa juga mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan toleransi. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan juga kelompok. Selanjutnya, ini ada sintak dan penerapan model pembelajaran kooperatif. Ada fase dan kegiatannya bisa dilihat. Kita bisa menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kegiatannya ya bisa dilihat juga. Kita bisa menjelaskan tujuan pembelajaran, mempersiapkan siswa dan sebagainya. Terus fase kedua ada menyajikan informasi, bisa juga kegiatan yang mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Selanjutnya fase mengorganisir siswa ke dalam tim. Bisa juga kegiatannya memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Membantu kerja tim dan juga belajar. Membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Mengevaluasi ini kegiatannya seperti menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi. Ada juga yang terakhir memberikan pengakuan atau penghargaan. Kegiatannya juga bisa mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Selanjutnya, di sini kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari cooperative learning. Sudah saya rangkum secara singkat, ada di atas dan kekurangannya juga ada di atas. Bisa saya jelaskan lebih detail.
Yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Kita juga bisa meningkatkan dengan cara berdiskusi atau sebagainya. Di sini siswa belajar lebih aktif dan mendalam karena terlibat langsung dalam diskusi kelompok yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya, ada meningkatkan keterampilan sosial. Siswa bisa belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan juga berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Siswa bisa belajar menjadi lebih menyenangkan karena dilakukan bersama teman, bukan sendirian. Selanjutnya, mendorong tanggung jawab. Setiap siswa punya peran dan tanggung jawab dalam kelompok, sehingga semua terdorong untuk berkontribusi, saling membantu. Yang kelima, membantu siswa dalam kesulitan. Siswa yang lebih mampu bisa membantu teman yang kesulitan, menciptakan suasana saling mendukung. Yang terakhir, ada meningkatkan toleransi dan empati. Interaksi antar siswa dari latar belakang berbeda melatih kita untuk saling merasa pengertian. Ya. Di sini ada kekurangan atau juga hal minus yang ada dari cooperative learning sendiri. Yang di sini sudah ada poin-poinnya. Mungkin bisa saya jelaskan lagi lebih detail. Pertama, kemungkinan siswa pasif free rider. Ada risiko siswa tidak aktif atau bergantung pada teman kelompok. Di sini juga bisa dilihat ada siswa yang cuman numpang nama. Yang kedua, sulit mengontrol kelompok besar. Guru perlu waktu dan strategi yang baik untuk memantau semua kelompok secara merata. Yang ketiga, perbedaan kemampuan bisa menjadi tantangan. Siswa yang lebih cepat bisa merasa terbebani, sementara yang lambat bisa merasa tertinggal. Yang keempat, butuh waktu lebih banyak. Aktivitas kelompok sering memerlukan waktu lebih lama dibanding pembelajaran konvensional. Yang kelima, penilaian juga bisa lebih jadi rumit. Rumit yang diartikan adalah sulit menilai kontribusi individu secara adil jika penilaian berbasis kelompok. Yang keenam, juga pasti ada konflik dalam kelompok. Ketidaksepahaman atau dominasi oleh salah satu anggota bisa menghambat kerjasama. Ya, di sini ada macam dan jenis cara kita berkontribusi dalam cooperative learning. Kita bisa mencari pasangan, make a match. Yang kedua, jigsaw, selanjutnya bertukar pasangan, berpikir berpasangan, berbagi, think, pair, share. Selanjutnya berkirim salam dan soal, berkepala nomor, kepala bernomor juga ada di situs. Yang kedua ini lebih terstruktur. Yang selanjutnya tinggal dua tamu, keliling kelompok, kancing gemerincing, keliling kelas, lingkaran dalam, lingkaran luar, tarik bambu, bercerita, berpasangan. Baik. Selanjutnya kita akan bahas adalah collaborative learning. Collaborative learning di sini memiliki pengertian pembelajaran yang menekankan tanggung jawab pribadi, saling menghormati, dan kerjasama antar siswa. Siswa mencari informasi dan menyelesaikan masalah, sementara guru berperan sebagai fasilitator, membagi tugas dan ilmu saja. Melalui interaksi sosial, siswa membangun pemahaman, saling mendukung secara emosional dan intelektual, serta belajar melebihi batas kemampuannya. Proses ini juga mendorong komunikasi yang adil dan pembagian tanggung jawab bersama, di mana kecerdasan dibagi dan berkembang antara siswa. Selanjutnya, prosedur model pembelajaran kolaboratif. Kurang lebih sama seperti cooperative learning. Cuman di poin ke-6 ada yang berbeda. Kelompok yang sudah paham akan harus mempresentasikannya di hasil presentasinya akan dibawakan ke depan kelas. Dan ya, kelompok yang belum paham bisa dibantu oleh kelompok lain. Selebihnya kurang lebih sama seperti cooperative learning. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan kolaboratif. Kelebihannya melatih kepedulian, perhatian, dan sikap mau berbagi, membentuk sikap saling menghargai, mengembangkan kecerdasan emosional dan mampu berinteraksi, membiasakan siswa mementingkan kepentingan kelompok,
melatih kerjasama, komunikasi, dan penyelesaian konflik, meningkatkan hasil belajar, daya ingat, dan kecepatan memahami materi, meningkatkan motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman, membuat siswa lebih berani bertanya dan berdiskusi pada teman. Kekurangannya adalah free rider. Ada siswa yang hanya ikut kelompok tanpa kontribusi seenaknya. Jadi kalau misalnya teman-temannya udah pada oke lah dia poin 1 udah dikerjain sama teman satu lagi, poin 2 udah dikerjain sama orang kedua, dan poin ketiga dikerjain masing-masing sudah ada job desk, sedangkan dia sama sekali ada inisiatif buat nanya atau tanya, oh bagian saya yang mana ya. Jadi memang dia cuman itu dia numpang nama juga ya. Yang kedua ada diffusion of responsibility, di mana siswa yang dianggap kurang mampu sering diabaikan. Di sini juga ada plus minusnya. Kadang siswa yang lebih dominan itu lebih, ada juga yang sering diabaikan. Jadi kayak dia ngerasa, oh mungkin saya lebih pintar, saya yang kerjain aja. Nah yang satu lagi kayak, kok mentang-mentang aku nggak pintar di sini, aku diabain, aku nggak dikasih tugas. Nah seperti itu. Yang ketiga ada task specialization. Dalam metode seperti ini, yaitu disebut dengan jigsaw. Siswa hanya fokus pada bagiannya saja, jadi tidak saling membantu. Dia cuma fokus kepada tugas yang sudah diberikan oleh ketua kelompok. Bisa juga ada ketua kelompok atau guru mungkin yang memberikan tugasnya di dalam kelompok itu. Jadi dia memang fokus pada bagiannya sendiri. Gak mau nanya atau bertanggung jawab atas tema atau materi yang sudah disampaikan oleh guru. Oke, baik. Terakhir, kita balik sini. Lebih kurangnya sudah saya rangkum dari pembelajaran cooperative learning dan juga collaborative learning. Kooperatif ini yang bisa kita lihat ya, dia itu memang kerjasama dalam kelompok, tapi kooperatif itu lebih ke individu. Jadi dia sudah memang punya tugasnya masing-masing. Misalnya, kamu bikin PPT, aku bikin makalah. Oke, kita akan bahas bareng-bareng. Di dalam materi ini kita akan bahas tentang cooperative learning dan kamu collaborative learning. Jadi dia memang punya masing-masing. Aku bahas kooperatif dan teman aku bahas yang kolaboratif. Jadi memang punya tugasnya masing-masing. Tapi memang ini kerja sama tim. Dan kolaboratif ini lebih ke arah kerjasama yang benar-benar dari awal sampai akhir. Jadi pembahasan kita hari ini ada kooperatif dan kolaboratif. Dari awal sampai akhir kita berlima sampai bersepuluh akan membahas pembahasan yang sama. Seperti kolaboratif, gimana kita memecahkan masalah dalam tema kooperatif ini, dan kolaboratif sendiri juga harus dibahas secara bersama-sama. Jadi kooperatif dan kolaboratif ini memang kerjasama kelompok, tapi kolaboratif ini lebih bareng-bareng mendiskusikan bersama-sama dari awal sampai akhir sampai masalahnya itu terpecahkan. Sedangkan kooperatif ini memang sudah dibagi tugasnya masing-masing. Jadi satu harus ngerjain ini, satu harus ngerjain itu, dan akan dirembukin pas finalnya. Jadi memang dia punya bagiannya sendiri. Jadi seperti itu. Kooperatif, collaborative learning itu juga membantu guru merancang pembelajaran yang lebih menarik. Jadi pembahasan atau dalam sistem pembelajaran di kelas itu lebih aktif, menarik, dan efektif. Jadi lebih siswa bisa dapat bekerja sama, melakukan diskusi, lebih terbuka secara individu ataupun kelompok. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya sudahi hari ini. Selamat pagi. Terima kasih Bu Roce dan juga teman-teman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kolaboratif dan kooperatif learning. Kedua pendekatan ini sama-sama menekankan pentingnya kerjasama antar siswa dalam proses belajar, namun memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda. Collaborative learning lebih menekankan pada tanggung jawab bersama yang setara. Sementara cooperative learning lebih terstruktur dengan peran yang dibagi secara jelas. Harapannya, kita dapat memahami bagaimana penerapan kedua metode ini
bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk siswa yang aktif, kritis, dan mampu bekerja sama secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Jika ada kata dan kalimat yang salah, saya sih selamat